Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaya Febrianti. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Terbuka Lampung, khususnya di Salut HMPT Uni 2 Tulang Bawang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah daripada TCP atau IP menggunakan command prompt. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita sudah masuk ke dalam halaman command prompt. Nah, sebelah kiri saya ini ada tugas-tugas atau perintah-perintah dari TCP atau IP ini. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita ketik CD. Nah, setelah kita ketik, kita klik enter. Jadi CD ini teman-teman, CD itu adalah perintah yang digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini ke direktori lain yang ditentukan. Contohnya, penggunaan CD dokumen akan mengubah direktori kerja saat ini menjadi direktori dokumen. Kemudian yang kedua ada CLS. Kita ketik CLS, kemudian enter. Nah, CLS ini adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan tampilan layar pada command prompt atau terminal. Kemudian yang ketiga ada CLS garis miring tanda tanya, kemudian kita klik. Nah, CLS ini teman-teman adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah CLS. Kemudian yang keempat ada dir garis miring tanda tanya, enter. Nah, dir ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam direktori kerja saat ini. Kemudian yang kelima ada ipconfig. ipconfig. Kemudian kita enter. Nah, ipconfig ini adalah perintah untuk menampilkan informasi konfigurasi IP pada komputer. Informasi yang ditampilkan itu meliputi alamat IP, kemudian ada subnet mask dan default gateway. Nah, kemudian yang keenam ada ipconfig. ipconfig garis miring tanda tanya ipconfig all dulu ya, kemudian enter. Nah, ipconfig all ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP secara detail, termasuk informasi tambahan seperti alamat media access control dan informasi domain name system. Kemudian yang ketujuh ada ipconfig garis miring tanda tanya, kemudian enter. Nah, ipconfig garing ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi perintah penggunaan perintah ipconfig. Kemudian yang ke-8 ada ipconfig garing relasi. Kemudian enter. Nah, ipconfig pada perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server atau DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, kemudian yang ke-9 teman-teman ada ipconfig garing renew. Enter. Nah, ipconfig renew ini digunakan untuk memperbarui alamat IP yang diberikan oleh server DHCP tadi ya. DHCP tadi itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian yang ke-10 ada ipconfig display DNS. Dan kita enter. Nah, ipconfig display DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan change DNS yang disimpan pada komputer. Kemudian yang ke-11 ada ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS. Kemudian kita enter. Nah, ipconfig flush DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk menghapus change DNS yang disimpan pada komputer. Nah, dia sudah sukses untuk menghapusnya. Kemudian yang ke-12 adalah ipconfig ipconfig garing register DNS. Kemudian kita enter. Nah, ipconfig register DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama domain pada server DNS. Nah, kemudian teman-teman, kita langsung masuk ke
perintah yang nomor 12 yaitu IP config register DNS. Enter. Nah, IP config register DNS ini adalah perintah yang digunakan untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama domain pada server DNS. Kemudian yang ke 13 ini kita ketik ping. Nah, ini dia teman-teman. Ping itu adalah perintah yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP atau nama domain tertentu dan menerima respon baik. Nah, kemudian yang ke-14 ini ada netstat. Netstat. Enter. Tunggu teman-teman. Nah, jadi netstat ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tertentu tentang koneksi jaringan, port yang sedang digunakan, dan status koneksi pada komputer. Nah, jadi itu berisi informasi tentang koneksi jaringan, port yang sedang digunakan, dan status koneksi pada komputer yang sedang saya gunakan. Kemudian yang ke-15 ada tracert. Tracert ini teman-teman adalah perintah yang digunakan untuk melacak rute paket data dan dari komputer mengirim ke tujuan yang ditentukan. Kemudian yang ke-16 ada petping. Enter. Nah, petping ini teman-teman, petping adalah perintah yang digunakan untuk melacak rute paket data dari mengukur waktu respon pada setiap hop dalam rute. Nah, petping ini teman-teman adalah perintah yang digunakan untuk melakukan koreksi. Nah, kemudian yang ke-16 ini tadi ada petping. Petping adalah perintah yang digunakan untuk melacak rute paket data dan mengukur waktu respon pada setiap hop dalam rute. Nah, kemudian masuk ke perintah yang nomor 17. Perintah 17 ada nls nsloop enter. Nah, nlooscope ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan query DNS atau domain name system dan mendapatkan informasi tentang alamat IP yang terkait dengan nama domain. Ini teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 8 yaitu nets. Nets ini adalah perintah yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan pada komputer termasuk pengaturan IP, firewall, dan layanan jaringan lainnya. Nah, kemudian ada perintah route pada nomor 9. Route. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, route ini teman-teman adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel rute pada komputer. Nah, kemudian teman-teman ada yang terakhir itu net. Net adalah suatu perintah yang menghubungkan atau memutuskan sambungan ke sumber daya jaringan bersama seperti sahat folder atau printer. Dan kita enter. Nah, begini teman-teman. Nah, begini teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham. Terima kasih atas waktu untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.